Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya hadirin, hafizakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga kawan-kawan semuanya beserta keluarga. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, yang senantiasa pantas kita dawamkan, kita ulang-ulang terus, melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan banyak kesempatan-kesempatan di tengah maksiat-maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita hidayah, satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, dan nggak semua hambanya, ya, nggak semua hambanya bisa mendapatkan nikmat ini. Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat pendidikan, Allah tidak melihat jabatan, Allah tidak melihat nasab, keturunan. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki, orang-orang pilihan. Dan adanya kita di majelis ini, yang walaupun majelisnya online, ya, secara daring, itu juga tidak lepas dari nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka layak ketika kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Ya hadirin Bapak Ibu, hafizakumullah. Sebelum saya mulai, saya mohon izin untuk off cam ya, supaya kita bisa fokus pada apa yang saya sampaikan. Kemudian saya hanya menampilkan slide, ya, yang memang menjadi tema dan pertanyaan besar dalam webinar kali ini, supaya kita terus-menerus mengingat apa sih yang kita cari, apa sih yang membuat kita rapuh, kenapa kita begitu rapuh, begitu struggle dalam menjalani kehidupan. Nah, ini yang kita fokuskan di sini, ya, sehingga kita dapat esensi atau makna dari pertemuan kita kali ini. Dan event ini, ya, agenda ini merupakan pre-event ya. Ini kajian pendahuluan, materi pendahuluan dari program yang insya Allah akan diadakan oleh komunitas Dakwah Una, ya, Learning Community. Itu program 42 hari miliki kesabaran. Ya, kita akan bedah di situ buku The Art of Sabar. Kemudian kita akan ada penugasan di situ, ya. Juga kita akan ada evaluasi, ada refleksi, ya. Dan kita akan ada coaching ya di situ ya. Akan ada coaching yang semoga itu bisa menjadi wasilah buat kita di dalam menggapai satu perkara yang mulai kering di dunia ini, di zaman ini. Itu kesabaran. Ya hadirin, hafizakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmatnya kepada kita semuanya. Tema kita pada malam ini adalah tema yang menurut saya krusial. Kenapa aku begitu rapuh? Satu pertanyaan simpel sebenarnya, sederhana, tapi seakan-akan kita sulit dalam menemukan jawaban.
Sulit sekali kita mendeteksi kenapa kita begitu rapuh. Ketika kita berbicara tentang rapuh, kita langsung teringat bagaimana beratnya kondisi kehidupan kita saat ini. Betapa struggle-nya kita dalam menjalani kehidupan. Ya mungkin kita teringat kondisi rumah tangga kita, kondisi pekerjaan kita teringat kondisi hubungan kita dengan orang tua, kondisi keuangan kita atau finansial kita mungkin, atau kondisi-kondisi lain yang ada di fase kehidupan kita. Kita mungkin teringat betapa banyaknya kesempatan emas yang sudah kita lewatkan dalam hidup kita. Baik pada saat duduk di bangku SD, SMP, SMA, kuliah mungkin, bagi yang kuliah. Atau mungkin saat ini sedang di dalam fase pekerjaan mungkin. Kita banyak melewatkan kesempatan emas. Atau dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kita, status kita menjadi orang tua. Ketika kita dapati orang tua kita masih hidup bagi yang sudah meninggal ya. Ketika kita dapati orang tua kita masih hidup, kemudian kita banyak menyia-nyiakan kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita. Ya ini kesempatan emas sebenarnya. Ya, kesempatan emas. Dan itu akan terasa sekali ketika orang tua kita sudah nggak ada, betul ya? Itu saya merasakan sekali bagaimana terpukulnya, sakitnya kehilangan sosok seorang ayah. Ya, bapak saya, rahimahullah, ketika beliau meninggal, seakan-akan ada gunung yang diletakkan di atas pundak saya. Ya mungkin perasaan ini juga dirasakan oleh teman-teman. Sebagian teman-teman atau mungkin seluruhnya bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Ya. Kita juga mungkin teringat betapa banyaknya penyesalan yang kita alami dalam hidup kita. Banyak sekali penyesalan. Kemudian kita ingin kembali ke masa lalu yang membuat kita ingin memutar waktu. Kita berandai-andai. Andai saja waktu itu bisa kita putar, kita bisa ulang kembali. Kemudian kita berandai-andai saya kembali ke masa lalu untuk membuat perbaikan-perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Untuk mengambil setiap kesempatan emas yang saya lewatkan. Untuk mengisi ulang setiap waktu-waktu yang saya sia-siakan. Dan mungkin ketika itu bisa dilakukan, andaikan itu bisa dilakukan, seandainya itu harus ditukar dengan sesuatu yang harganya sangat mahal, misalkan sebagian atau seluruh dari harta yang kita punya, saya yakin ya nggak pakai pikir lama kita ambil kesempatan itu. Ya kalau saya pribadi saya ambil. Namun itu kan hanya pengandaian. Dan inilah memang sifat dasar manusia seperti ini. Gemar berandai-andai. Ya inilah sifat dasar manusia dan inilah yang akan terjadi kepada para penduduk neraka yang mereka gagal memanfaatkan masa hidup mereka di dunia. Gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah ketika hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Kata Allah, hingga apabila telah datang kematian pada seseorang dari mereka, ya, penduduk neraka maksudnya ya. Dia berkata, ya Rabbku, ya Rabbi, ya kembalikanlah aku ke dunia.
la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla. Tidak. Kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ya Allah sudah tahu tuh bahwa itu hanya omon-omon belaka. Karena ketika diberikan kesempatan lagi hidup di dunia ini si penduduk neraka nggak akan. Mereka akan lalai, akan lupa. Ya, kemudian ketika datang lagi saat-saat seperti itu mereka akan mengandai-andai lagi, mohon-mohon lagi supaya waktu bisa diputar kembali, diberikan kesempatan kembali. Ya ini tugas manusia. Apa sifat manusia, tabiat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau di kemudian hari nanti menjadi salah satu dari orang-orang yang mengemis kepada Allah untuk kembali ke dunia sebagaimana yang Allah sampaikan tadi dalam Al-Quran? Apakah kita mau menjadi golongan-golongan yang seperti itu? Enggak, kita enggak akan mau. Dan semoga jangan pernah kita menjejakkan kaki kita di tanah neraka walau hanya sekejap. Semoga kita, walau hanya sekejap, semoga kita tidak termasuk ke dalam penduduk neraka. Kalau begitu, kita harus bisa bertahan dong dari keadaan kita saat ini, saat kita rapuh. Kita harus bisa survive, harus bisa come back stronger, ya kembali dengan pribadi yang lebih kuat, harus tetap strong, tetap kuat, nothing to lose, nggak ada yang kita lewatkan. Supaya apa? Supaya kita nggak rapuh lagi. Supaya nggak ada lagi penyesalan-penyesalan yang menggunung di kemudian hari. Supaya nggak ada lagi kesempatan-kesempatan emas yang kita lewatkan di fase-fase kehidupan kita. Supaya nggak ada lagi pengandai-andaian yang muncul dari mulut kita, dari pikiran kita, dari benak kita. Dan kita butuh role model. Kita butuh panutan. Kita butuh sosok yang sudah terbukti berhasil meraih kesuksesan supaya kita nggak salah jalan. Jadi yang pertama kita tetapkan dulu role model kita, sosok yang jadi panutan, yang jadi kuduah kita, untuk kita jadikan kiblat supaya kita nggak salah dalam berjalan. Kita harus punya guidance, harus punya panduan. Dan tentu saja kita sebagai seorang yang memiliki iman walaupun sebesar biji sawi, yang sebesar biji zarrah di dalam hati kita, tentunya semestinya kita nggak ragu untuk menjatuhkan pilihan kita kepada sosok yang paling sukses, yang telah mengalami kesuksesan di segala lini. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nggak ada lagi sosok yang lebih sukses. Nggak ada lagi ya sosok yang lebih baik dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka sukses yang mereka dapatkan tuh bukan hanya sekedar satu pihak, satu aspek. Ya, tapi sukses yang mereka dapatkan ini adalah sukses besar di segala aspek. Aspek dunia,
aspek akhirat. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas korni. Yang sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, ya, dan kemudian generasi setelahnya. Terus, ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus para ulama terdahulu dan seterusnya. Ya, jadi khairun nas qarni. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi Rasulullah SAW udah kasih kode nih kita nih. Kalau kita pengen cari idol, kita pengen cari tokoh idola, cari panutan, ingin cari benchmark kiblat, ingin cari tokoh yang dikagumi, itu nggak usah jauh-jauh. Kita lihat ke Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena nggak ada lagi manusia-manusia yang lebih baik dari ini. Ya, hatta manusia-manusia terdahulu sebelumnya di zaman-zaman Nabi sebelumnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada yang bisa lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi role modelnya ini harus benar dulu nih. Kita ngarahin kiblatnya kemana? Ya. Dan kenapa harus mereka juga kita harusnya tahu. Ya, kita harus paham. Kenapa harus Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang kita jadikan kiblat, yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan patokan acuan. Karena pencapaian sukses mereka itu fenomenal ya, amazing, luar biasa. Ya, bukan dari satu aspek sebagaimana yang telah saya sampaikan. Kalau kita lihat, kita bicara, kita tanya sukses akhirat, mereka sudah nggak diragukan. Rasulullah SAW sudah nggak diragukan. Beliau dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat, ya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian sahabat-sahabat lain yang grade-nya di bawah 10 sahabat itu juga bukan manusia kaleng-kaleng. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses dan sudah punya bukti dan pengakuan dari orang-orang lain. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mengakui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu bukan orang sukses, nggak ada. Ya, kecuali orang-orang yang memang kurang akalnya. Ya, ya gimana nggak dibilang hebat? Bagaimana nggak dibilang fenomenal suksesnya? Rasulullah SAW itu mampu menghantarkan masyarakat Arab di zaman itu yang merupakan masyarakat dari sebuah peradaban yang termarginalkan kalau bahasa orang sekarang, terpinggirkan, ya, nggak dianggap, nggak diperhitungkan, yang berasal dari daerah antah berantah yang SDA-nya, sumber daya alamnya itu minim, ya, sumber daya alamnya minim. Beda dengan daerah-daerah lain, ada yang subur, hijau, kaya akan air, ya, seperti di daerah Nil, sekitar Sungai Nil, ya, di zaman daerah Mesir itu kan subur sekali. Nah, beda dengan daerah Jazirah Arab pada saat itu, ya, daerah Makkah, Madinah dan sekitarnya, ya, itu minim sekali sumber daya alam, kering. Bahkan dikatakan jangankan air, tanaman pun segan tumbuh di situ, ya. Kemudian juga uh, budayanya dianggap budaya barbar,
jongkok lah ibaratnya. Ya, pendidikannya rendah, SDM rendah, ya, wilayahnya juga nggak ada daya tariknya dari sisi sumber daya alam, ya, hanya unggul dari satu aspek, dan aspek itu dari satu aspek itu tuh ada lagi daerah yang lebih unggul, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengantarkan masyarakat dari kasta atau kelas yang demikian menuju ke masyarakat dengan peradaban emas, masyarakat yang sangat-sangat diperhitungkan, kaum yang sangat ditakuti oleh negara-negara superpower pada saat itu, ya, Romawi, Persia, ya, kemudian negara-negara yang ada di bawahnya, masyarakat yang mampu tampil, ya, mampu berbicara di depan dunia, di pentas utama sejarah dunia, dan hanya dalam waktu 23 tahun, hanya dalam waktu 23 tahun. Makanya gimana nggak hebat coba? Seseorang kalau membangun bisnis dari nol itu udah biasa. Membangun suatu kesuksesan dari nol itu udah biasa. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kesuksesan itu bukan dari nol, tapi dari minus. Ya, dari minus. Ya. Makanya kenapa dikatakan kesuksesannya itu fenomena luar biasa. Kemudian pertanyaannya adalah apa sih rahasianya? Kok bisa begitu luar biasa suksesnya? Ya. Apa sih kuncinya? Seorang pasti pengen dong kalau misalkan ada uh, bisnismen ya, seorang pebisnis yang membuka kelas, raih 100 juta pertama Anda. Apa sih kuncinya gitu? Ya, pasti ada dong tips-tipsnya yang kita ingin ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau plek ketiplek kopi supaya kita bisa ketularan mendapatkan 100 juta pertama kita. Itu di apa namanya di urusan dunia. Ya, terlebih di urusan dunia dan akhirat. Ya, apalagi di urusan dunia dan akhirat. Jelas kita ibaratnya ngiler ya. Apa sih rahasianya? Kok bisa seperti itu? Nah, kalau kita mau jabarkan faktor-faktornya, faktor A, faktor B, faktor C, kenapa begini dan kenapa begitu tuh banyak, banyak sekali. Tapi salah satu faktor yang paling krusial, yang menjadi faktor kunci kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa begitu sukses, ya, mencapai kesuksesan yang besar, bahkan kesuksesannya lebih dari orang yang mendapat 100 juta pertama di usia 20 tahun misalkan. Ya, kuncinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar membangun mentalitas kehambaan sahabat-sahabatnya dengan, ini patut digaris bawah ya. Rasulullah SAW benar-benar membangun mentalitas kehambaan dengan baik. Ini kuncinya yang paling utama. Ya, kuncinya yang paling utama itu. Apa buktinya? Kalau yang belajar sirah, kita mengetahui bersama bahwa 13 tahun fase dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu fokus pada penanaman akidah, fokus pada poin-poin yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi hamba seutuhnya. Bagaimana dia fokus menanamkan nilai kesabaran. Karena kalau misalkan nilai kesabaran nggak matang, nggak bakal sampai Madinah. Belum sampai Madinah sudah stroke itu. Ya, karena apa? Tekanan demi tekanan itu datang bertubi-tubi.
Ya, dan Nabi beserta para aulia, para orang-orang yang uh, mengikuti mereka itu ujiannya lebih berat dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Ya, diboikot pernah, dibunuh keluarganya pernah, dicela pernah, ya, dihina pernah, digebukin pernah, disiksa pernah, diambil hartanya pernah, ya. Jadi nggak ada kedoliman yang tidak pernah diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di fase Mekah, nggak ada. Ya, dituduh, difitnah pernah, ya, udah kenyang, ya. Kalau misalkan 13 tahun fase Mekah itu tidak ditanamkan nilai-nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka nggak bakal sampai Madinah, ya. Nggak bakal itu para sahabat menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, karena seorang yang sadar kalau statusnya adalah hamba Allah, bukan hamba-hamba yang lainnya, itu maka akan secara otomatis orang tersebut menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang gak mudah rapuh. Pribadi-pribadi yang gak mudah dikalahkan, yang gak mudah dihentikan, yang gak mudah putus asa dengan hal-hal atau rintangan yang menimpa. Nah, ini rahasianya. Rahasianya ini. Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar. Ya, celakalah hamba dinar. Ya, Ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dirham. Ya, Ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba khamisah. Ya, Ta'isa abdul khamilah. Ya, celakalah hamba khamilah. Ya, khamilah itu jenis-jenis pakaian yang terbuat dari bahan-bahan mewah ya, seperti wol, sutra atau semacamnya itu. Ya, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau ia diberi dia senang, tapi kalau dia nggak dapat, dia nggak diberi, dia marah. Ya, nah ini Rasulullah SAW memberikan pernyataan bahwa di luar sana, ya, di bagian kehidupan yang lain itu ada orang yang menghamba kepada dinar, ya, menghamba kepada rupiah, menghamba kepada selain Allah, ya, ada. Ya, di bagian kehidupan lain ada. Menghamba kepada jabatan, menghamba kepada pasangannya, ya, kepada selain Allah. Kalau dulu kita dapati menghamba kepada selain Allah, kepada berhala, kepada pohon, kepada bintang, ya, kepada orang-orang soleh mungkin, ya. Nah, kalau di zaman ini lebih rusak lagi, ya, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada harta, menghamba kepada popularitas, menghamba kepada nasab, terus, ya, kepada selain Allah dijadikan tandingan, ya. Kemudian apa indikatornya ketika kita menjadi hamba selain Allah, hamba dinar, hamba dirham, hamba harta, hamba uang, hamba jabatan, dan lain semacamnya. Indikatornya ada di lanjutan hadis yang tadi, ya. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ya. In u'tiya radiya, kalau dia dapat, kalau dia diberi dia senang, wa in lam yu'ta sakhita. Wa in lam yu'ta sakhita. Dan kalau nggak dapat, marah dia.
yang murka, nggak terima. Ya. Nah, mentalitas yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di generasi para sahabat, ya, di generasi awal yang dikatakan khairun nas korni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini betul-betul mentalitas menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada yang lalu, bukan menghamba kepada dunia, aspek-aspek dunia. Ini rahasianya, ya, ada ini rahasianya. Jadi ada sebuah kisah terkait penghambaannya, ya, terkait mentalitas penghambaan. Jadi ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah kedua, ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tepatnya pada saat perang Qadisiyah, ya, pada perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah, perang antara kaum muslimin dengan Persia, ya. Persia pada saat itu merupakan salah satu negara superpower, ya, adidaya. Kalau sekarang mungkin bahasanya Amerika dan Rusia, ya, salah satunya itu seperti Persia, ya. Nah, negara superpower lainnya tuh Romawi. Yang Romawi sebenarnya juga ditaklukkan oleh Islam pada saat itu, ya. Romawi akhirnya ditaklukkan juga oleh Islam, ya. Tapi kita fokus di kisah perang Qadisiyah, ya, kisah perang Qadisiyah. Pada saat itu Islam berhadapan dengan Persia yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Rustum. Jumlah pasukan Rusia, Persia, Persia pada saat itu jumlah pasukannya, ya, pada saat itu kurang lebihnya 300.000 orang, ya, besar, ya, 300.000 orang. Sedangkan jumlah pasukan Islam, ya, pada saat itu yang dipimpin oleh Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu sekitar 30.000, ya, 30.000 orang. Jadi kurang lebihnya 10% dari jumlah uh, tentara Persia. Ya, kebayang ya, 30.000 lawan 30.000, jadi satu orang itu harus menumbangkan 10 orang. Ya, kita satu lawan tiga aja ngepan. Ya, gimana kita satu lawan 10 orang. Ya, tapi menang. Ternyata Islam menang pada saat itu. Nah, suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengutus seorang anak buahnya namanya Rib'i bin Amir. Ya, Rib'i bin Amir diutus untuk menemui Rustum, ya, panglima perang Persia pada saat itu di markasnya. Apa tujuannya? Tujuannya mengajak Rustum untuk masuk Islam. Wah, bukan kaleng-kaleng nih. Datang langsung ke markas musuh, nemuin pimpinan tertinggi panglima apa perangnya itu, datang bukan ngajak damai, ya, bukan ngajak damai, tapi ngajak orang itu masuk Islam, ya. Luar biasa betapa beraninya pada saat itu Ibn Amir itu diutus tuh, ya. Dari kubu Persia ini tahu mau kedatangan utusan dari kaum muslimin, disiapkan tuh tempat yang indah banget, ya, dikasih permadani yang bagus, dikasih bantal-bantal yang indah, kemudian pejabat-pejabatnya pakai emas, pakai sutra, pakai pakaian-pakaian yang mewah, ya. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin tuh jiper, ya. Tahu nggak jiper artinya apa? Ya, gentar. Jadi takjub dengan apa yang dilihat. Karena kan dikenalnya kan kaum muslimin ini kan berasal dari gurun pasir,
dari negara yang sumber daya alamnya sedikit, pakaiannya berasal dari kain-kain yang kasar. Kan rumor yang berkembang seperti itu, ya. Rumor yang berkembang seperti itu, ya. Rumor yang berkembang seperti itu. Maka disiapkan tempat yang menurut mereka kaum muslimin belum pernah ngelihat itu, ya. Kaum muslimin belum pernah ngelihat itu. Supaya apa? Supaya jiper. Takjub, jiper, maksudnya ini saya punya semuanya yang kamu nggak punya gitu loh. Jangan macam-macam ya, gitu. Kemudian datang tuh Rib'i bin Amir yang diutus sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang menemui panglima perang tertinggi Persia dengan pakaian seadanya. Pakaian sehari-hari aja udah. Ya, sederhana penampilannya. Kemudian persenjataannya lengkap, bawa panah, bawa tombak, ya, bawa pisau kecil biasanya kan kalau orang zaman dulu tuh perlengkapannya itu, atau pedang, ya. Di panah, tombak yang dibawa sama pisau kecil. Dan naik kuda, kudanya kecil. Beda dengan kuda-kuda Persia yang gagah-gagah, kudanya kecil, ya. Kudanya Rib'i bin Amr itu kecil, ya. Hebatnya nih, hebatnya ya, hebatnya. Ini Rib'i bin Amr itu nggak kecil hati, ya. Kudanya dibawa masuk tuh, ya. Kudanya dibawa masuk sampai di area di mana permadani-permadani itu dipasang. Ya, diinjek-injek tuh permadani itu sama kuda-kuda itu. Ya, sama kudanya kecil itu, kurus, kecil, injek-injek permadani yang mahal. Yang udah disiapkan khusus untuk menyambut tamu kehormatan, ceritanya seperti itu. Walaupun tujuannya ternyata memang ada tujuan atau politik tertentu di situ. Ya. Kemudian sampai di dekat Rustum, si Rib'i bin Amr ini turun dari kudanya yang kecil tadi, kemudian ngiket tali kudanya itu di bantal-bantal indah yang sudah disiapkan oleh orang Persia, ya, dengan maksud bikin jengkel orang Persia. Kurang ajar gitu bagian. Permadani saya yang indah disiapkan, diinjek-injek kudanya, bantalnya buat ngiket tali kudanya, ya. Jadi dibales tuh, ya, pengen ditunjukin kemewahan, tapi ternyata Ibn Amr menggunakan kemewahan yang ada, ya, dihinakan pula di situ. Bantalnya buat ngiket tali kuda, permadaninya diinjek-injek sama kaki kuda. Kudanya kuda kecil lagi, ya. Ya otomatis ditegur lah sama tentara-tentara Persia. Ya, disuruh letakkan pedangmu, ya. Ditegur dong. Letakkan pedangmu. Maka Ibn Amr jawab gini, aku datang kepada kalian bukan untuk taat kepada perintah kalian dengan meletakkan pedangku. Wah, tolak mentah-mentah. Enggak, ya. Kalian panggil aku, ya aku ya begini maksudnya gitu loh. Kalau kalian nggak mau, nggak suka dengan apa yang aku lakukan, ya saya pulang nih, gitu. Ya, akhirnya nggak bisa tuh, speechless. Ya, tentara yang negor tuh speechless. Kalau pulang urusannya panjang nih, gitu kan. Kalau pulang urusannya panjang. Kemudian akhirnya dipersilakan masuk Turib Ibn Amr. Masuk akhirnya, masuk, berjalan dia pelan sambil menusukkan ujung tombaknya ke permadani-permadani mereka yang sudah disediakan. Ditusuk-tusuk. Jadi ibaratnya dijejek-jejekin tongkatnya tuh ke itu sambil jalan. Ya.
Sambil jalan, nusuk-nusukin permadani, makin marah orang Persia, makin sewot orang Persia. Sampai dia berjalan di depan Rustum, kemudian dia duduk di atas tanah, nggak duduk di permadani. Padahal udah disiapin tuh permadani, ya karpet yang indah, bantal yang indah, yang mewah. Tapi Ibn Amr memilih duduk di atas tanah. Udah disuruh, jangan duduk sini, duduk sini. Dia Ibn Amr berkata, saya nggak mau duduk di permadani kalian. Ya, saya nggak mau duduk di permadani kalian. Singkat cerita, ya udahlah, daripada dia pulang, turutin aja lah. Akhirnya berdialog tuh antara Rustum dengan Rib'i, ya Rib'i bin Amr. Rustum nanya dengan nada yang melecehkan ya, merendahkan gitu. Ya, ya jelas direndahin lah soalnya kok ada orang 30.000 pasukan, ya dengan 30.000 pasukan berani nekat mendatangi bangsa yang punya 300.000 pasukan. Memang belum pernah ada. Dan Persia itu punya track record perang yang gemilang. Karena kan super power ya. Ya bangsanya gini, ibaratnya gini loh. Kita yang senjatanya bambu runcing misalkan, atau keris ya. Tentunya kerisnya bukan keris-keris yang sakral keramat. Ya bisa mengeluarkan jurus-jurus ya. Pisau dapur lah katakanlah gitu. Berani menantang bangsa yang persenjataannya lengkap. Tank punya, pesawat jet punya, ya, bazooka punya, semuanya punya lengkap, alutsistanya lengkap. Kita cuma modal bambu runcing, ya, modal itu doang tuh, ya. Ya, pantas makanya panglima perangnya tuh heran, terus direndahin dong. Ngapain ke sini? Tuh, nggak mau ngapain kalian? Ya heran Rustom, kok berani banget ya orang datang. Maka Ibn Amr menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Ya, kata Ibn Amr, Allahu ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadihil ibad illa ibadatillah. Jadi kata Ibn Amr, Allah yang menyuruh kami untuk mengeluarkan orang dari penghambaan kepada makhluk menjadi penghambaan kepada Allah. Ya, indah, masya Allah. Ada 3 misi ya, ada tiga maksud, 3 tujuan. Kenapa kaum muslimin datang ke Persia? Itu yang pertama tadi, mengeluarkan orang dari penghambaan kepada makhluk menuju ke penghambaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa min dhaikid dunya ila sa'atiha, dari sempitnya dunia menuju ke lapangnya dunia. Dan yang ketiga, wa min jawril adyan ila adilil Islam, dan dari kezaliman agama-agama banyak yang maka dikatakan adyan, menuju keadilan Islam. Ya zalim, ya, agama-agama selain Islam di zaman itu zalimnya luar biasa. Ya, Hindu, Buddha, kepercayaan, ya. Kemudian ada Nasrani, itu zalim. Minimal kezalimannya apa minimal? Ya, minimal ada satu kezalimannya, menyekutukan Allah. Dan ini adalah kezaliman yang fatal. Bukan hak manusia yang direnggut, tapi haknya Allah. Ya, tapi kita ada saksi bahasan kita di sini adalah misi yang pertama. Ya, yang sebenarnya kalau kita tadaburi, kita renungkan, dari ketiga misi ini tuh erat banget kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita saat ini. Ya, bagaimana seorang menghamba kepada selain Allah, bagaimana seorang uh, mengalami kehidupan yang sempit, ya, bagaimana seorang itu banyak memeluk atau banyak terkungkung atau banyak terjerat kezaliman agama-agama lain, ya, dan merasa tidak mendapatkan keadilan,
yang dibawa, yang diusung oleh nilai-nilai keislaman. Ya kita lihat bagaimana hukum-hukum di negeri kita ini, ya, yang katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang ini nggak akan terjadi apabila nilai-nilai Islam ditegakkan. Apabila bibit-bibit keimanan itu tumbuh subur di dada-dada para pejabat-pejabat kita, para penegak-penegak hukum kita, ya. Kan relate semuanya itu tiga-tiganya. Tapi saksi bahasan kita adalah yang misi pertama. Dan kita coba bahas ya, kita coba kaji pelan-pelan. Ya, mengeluarkan orang atau manusia dari penghambaan kepada makhluk menjadi penghambaan kepada Allah. Ya, di zaman ini banyak ya, di antara kita manusia, ya, baik secara langsung atau enggak langsung, sadar atau kita enggak sadar sama sekali, ya, itu menghamba kepada selain Allah. Ya, kepada harta, jabatan, tahta, kepada popularitas, kepada pasangan kita, kepada perhiasan-perhiasan dunia lainnya, perkara-perkara dunia lainnya. Ya, yaitu kita arahkan penghambaan kita kepada perkara-perkara itu. Dan ketika kita bicara tentang menghamba, itu nggak berarti hanya sekedar sebatas sujud sama beribadah aja. Ya, tapi kalau kita lihat di kamus, kamus bahasa Indonesia, atau kita ambil pengertian atau definisi menghamba dari beberapa orang ahli, beberapa orang pakar, kita akan banyak mendapatkan cabang-cabang dari kata menghamba ini. Apa aja itu? Contohnya misalkan kita memfokuskan, ya, menaruh fokus kita, ya, perhatian kita di situ kepada perkara-perkara yang kita arahkan penghambaan kita dengannya. Kemudian kita kejar mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati, ya. Kita sandarkan hidup kita di situ, ya, gantungkan harapan kita di situ. Yang padahal kita mengetahui dan hafal suratnya, Allahus Samad, ya Allahus Samad, Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu. Ya, surat Al-Ikhlas ayat kedua, ya. Menggantungkan harapan, menyerahkan urusan kita kepada perkara-perkara yang selain Allah, itu menghamba. Bukan hanya sekedar sujud ibadah, ya, menyembelih hewan, ya, tapi juga perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Menghabiskan waktu kita di situ, ya, itu menghamba. Jadi kalau kita menghamba kepada selain Allah, itu kita mengarahkan semua perkara-perkara yang tadi saya sebutkan kepada selain Allah. Ya, itulah mengapa orang-orang yang menghamba kepada selain Allah itu menjadi pribadi yang rapuh. Apa yang membuat kita rapuh? Yang membuat kita rapuh adalah kita mengarahkan penghambaan kita kepada selain Allah. Walaupun kita kelihatan kuat nih di luar nih, strong, ya, tangguh, tahan banting. Tapi ketika kita lihat di dalamnya itu sangat rapuh sekali, ya, sangat rapuh sekali. Kenapa? Karena mereka menjadikan, ya, orang-orang yang menghamba kepada Allah selain Allah, mereka menjadikan tempat bergantung mereka, tempat menggantungkan urusan mereka, tempat berserah, tempat berharap, tempat mereka menaruh harapan itu kepada perkara-perkara yang rapuh, kepada makhluk, kepada sesuatu yang memiliki masa hidup,
kepada sesuatu yang memiliki ajal, kepada sesuatu yang fana, kepada sesuatu yang tidak memiliki daya dan upaya sama sekali untuk menolak kemudorotan pada dirinya atau memberikan maslahat pada dirinya. Ingat nggak sekarang? Coba ingat nggak kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menggantungkan kapak di leher berhala yang paling besar, ya, yang sebelumnya beliau alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kecil terlebih dahulu, kemudian ya disisakan satu berhala besar, ya, kemudian digantungkan kapak di lehernya dia, dipanggil oleh Raja Namrud kan, tanya, kamu yang ngancurin ya? Siapa yang ngancurin berhala itu? Ayo, kok jadi hancur semua itu? Terus apa jawaban Nabi Ibrahim? Coba tanya sama yang patung yang paling besar itu, yang ada leher apa namanya, yang ada kapak di lehernya. Murka saat itu Raja Namrud, marah. Kenapa? Merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi di depan rakyat-rakyatnya. Lawong sudah tahu itu batu nggak bisa bergerak, ya, nggak bisa memberikan maslahat, nggak bisa berpindah tempat. Bagaimana ceritanya dia bisa menghancurkan patung-patung yang ada di sekitarnya? Ya, dibuat bodoh itu di hadapan rakyatnya, ya, ditelanjang gitu. Itu jawaban cerdas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ya, itu bukti bahwa sesuatu selain Allah itu rapuh, ya, fana, nggak punya daya dan upaya sama sekali nggak punya. Dan bedanya berhala zaman dulu, zaman sekarang, berhala zaman dulu zahir ya, kelihatan. Si patung rupanya begini dan begitu, terbuat dari batu atau dari kayu atau semacamnya dari logam. Adapun dari sekarang berhala-berhala yang ada zaman sekarang ini, berhala-berhala yang menjelma menjadi harta, berhala-berhala yang menjelma menjadi jabatan, menjadi popularitas, menjadi pasangan hidup kita, menjadi anak kita, menjadi perkara-perkara perhiasan-perhiasan dunia, ya, yang pada dasarnya mereka rapuh. Dan ketika kita menggantungkan sesuatu kepada hal yang rapuh, ya kita ikut rapuh. Kita lebih rapuh dibandingkan perkara yang kita tuhankan, yang kita arahkan penghambaan kita kepadanya. Ya, itu rapuh. Dan ini penting untuk kita pahami bersama teman-teman semuanya. Penting sekali. Dan sebaliknya kenapa para sahabat, ya, kenapa Rib'i bin Amir itu mampu menjadi pribadi-pribadi yang berani, pribadi-pribadi yang kuat, mampu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ya, nggak takut sama apapun. Karena seseorang yang punya mentalitas hamba yang baik, seseorang yang benar-benar mengarahkan penghambaannya kepada Allah, ia betul-betul sadar akan penghambaan dirinya kepada Allah, ia betul-betul sadar bahwa zat atau pihak yang diarahkan penghambaan dirinya itu adalah zat yang maha kuat, zat yang maha memberi maslahat, zat yang mampu menolak mudarat sebesar apapun, zat yang maha kaya, zat yang maha menyembuhkan, zat yang maha mengatur segala urusan, zat yang maha menciptakan, zat yang maha rahman, yang ar-Rahman, yang maha pengasih, zat yang ar-Rahim, yang maha penyayang. Ya, itu. Ketika mereka sadar kepada siapa mereka menghamba, itu akan menjadi pribadi yang sangat-sangat confidence, percaya diri, ya, tangguh, berani, nggak ini, nggak apa namanya, nggak takut sama apapun. Sebagaimana
apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat kecilnya. Eh, Kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amr. Ya, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amr. Itu beliau mengajarkan, ya, ketika itu Abdullah bin Amr bersama Rasulullah SAW itu sedang safar, ya, dengan satu unta. Jadi beliau dibonceng. Ya, usia beliau waktu itu kurang lebihnya sekitar ya 5 tahun kurang lebihnya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan satu poin yang luar biasa dan mungkin nggak kepikiran kita ajarkan oleh anak kita. Ya, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Wa'lam, ya, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat di dunia itu bersatu untuk memberikan maslahat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, nggak akan bisa memberikan sedikit pun manfaat, ya, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Qad katabahu Allahu lak. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian lanjutnya, walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan kalau mereka, ya, para penduduk dunia itu bersatu untuk memudaratkan kamu, ya, memberikan kerugian, membahayakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Ya, maka nggak akan bisa memberikan kemudaratan sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan atas mereka, atas kalian, atasmu, ya. Jadi nggak akan bisa seandainya seluruh penduduk dunia bersatu untuk mencelakai kita, nggak akan kita bisa celaka kecuali memang Allah sudah takdirkan bahwa kita akan menerima itu, ya. Makanya buah dari penghambaan yang benar ya itu orang-orang seperti Ibn Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, tangguh mereka, nggak rapuh, ya. Percaya diri. Kenapa bisa percaya diri sebegitu percayanya? Karena mereka yakin dengan janji-janji Allah nih. Dan mereka tahu bahwa Allah adalah zat yang maha menepati janji. Karena mereka yakin pembersamaan atau ma'iyah Allah itu, Allah senantiasa membersamai mereka. Bukankah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, ya kan? Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar, ya kan? Terus banyak sekali janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengharap ridho Allah, orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah. Banyak janji-janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surat At-Talaq kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Karena sebenarnya semua masalah itu ada solusinya. Cuman pertanyaannya adalah apakah Allah sudah memberikan taufik kepada kita untuk melihat solusinya apa enggak? Itu. Nggak ada masalah yang nggak punya solusi, itu nggak ada. Sebagaimana ketika Allah menurunkan penyakit, Allah juga akan menurunkan obatnya. Innallaha, ya. Jadi ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Ya. Jadi tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, kata Rasulullah SAW.
Jadi nggak ada masalah yang nggak punya obat tuh nggak ada masalah yang nggak punya solusi itu nggak ada. Yang ada adalah kita belum diberikan taufik oleh Allah untuk melihat solusi itu. Belum diberikan basirah oleh Allah untuk melihat solusinya. Jadi seakan-akan ketika kita dapat solusinya, oh saya nggak kepikiran nih solusi seperti ini nih. Ya kan memang kita nggak kepikiran. Kenapa kita nggak kepikiran? Karena Allah belum berikan taufik. Allah belum berikan hidayah. Allah belum berikan basirah. Kenapa belum diberikan? Kenapa Allah tidak berikan taufik? Karena seringkali kita salah dalam menghamba. Coba, coba dicek lagi deh. Kita ingat-ingat. Pola pertolongan Allah itu akan datang ketika seorang hamba menyerah. Ketika seorang hamba bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menjadikan Allah itu sebagai hakim bagi kehidupannya. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya nggak peduli ya saya bangun dalam keadaan eh, memiliki makanan atau tidak memiliki makanan ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu mana yang terbaik buat saya. Ini perkataan yang nggak mungkin keluar dari seorang yang menghamba kepada selain Allah. Orang yang menghamba kepada selain Allah tuh pasti mikir, sekarang saya makan apa ya? Saya makan dari mana? Saya mau nyari kemana? Bagaimana saya bisa makan? Ini orang yang menghamba kepada selain Allah. Padahal manusia dikaruniai akal, manusia mengenyam pendidikan, tapi tawakalnya kalah sama burung. Burung pergi berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang, plus bawa makanan buat anak-anaknya di sarangnya. Kadang-kadang, ya, burung pergi pagi, pulang sore punya rumah. Manusia pergi pagi, pulang pagi nggak punya rumah. Ya, kenapa bisa seperti itu? Pasti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Dan apa yang salah ya ini? Apa yang membuat kita rapuh? Adalah mengarahkan penghambaan kita kepada selain Allah. Kadang kita terlalu apa ya? Terlalu memusingkan perkara-perkara yang sudah dijamin. Tapi kita nggak pernah memikirkan atau seringkali melupakan perkara-perkara yang belum dijamin. Apa contohnya? Kita memusingkan perkara rezeki, ya, jumlahnya, sedangkan itu sudah dijamin, sudah diatur. Sedangkan kita melupakan, melalaikan bagaimana caranya supaya rezeki kita berkah. Kan keberkahan rezeki kan belum dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, nggak peduli itu hartanya halal atau haram, nggak peduli asalnya dari mana, nggak peduli kita mendolimi siapa, yang penting perut kita terisi. Nah itu fenomena yang terjadi saat ini. Kita nggak peduli ya, kita terlalu memusingkan bagaimana ya anak-anak kita di kemudian hari hidupnya gimana, ya mereka makan dari mana, padahal itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas Allah menjamin rizki setiap makhluk ya yang melata, bahkan hewan melata di bumi dijamin sama Allah. Tapi kita melupakan, melalaikan bagaimana nasib anak kita di akhirat nanti, bagaimana pendidikan agama, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang soleh, dan ini belum dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhirnya tanpa sadar ketika kita sering memusingkan perkara yang sudah dijamin dan melupakan perkara yang belum dijamin, akhirnya secara tidak sadar kita mengarahkan penghambaan kita
pada selain Allah, pada harta. Ketika kita dapat, kita senang. Ketika nggak dapat, kita marah, nggak terima. Ya, sama jabatan juga sama, kehormatan, popularitas, ya, popularitas, ya, nama baik, ya, nasab kita, ya. Imbasnya, seseorang yang mentalitas penghambaannya bagus, itu kan akhirnya memunculkan rasa percaya diri. Karena dia pede dong. Ini Allah bersama saya. Ya ma'iyah Allah ini kuat sekali. Allah bersama orang-orang yang sabar, makanya saya sabar. Ya mudah seseorang tuh bersabar. Karena dia percaya bahwa ketika dia bersabar, dia nggak sendiri nih. Coba kalau kita bayangkan ya, kita dikasih ujian, tapi kita dekat sama Pak Presiden misalkan. Tenang nggak? Merasa tenang. Apa ada Pak Presiden? Kurang nanti tinggal minta. Udah kan Pak Presiden sudah ngasih jaminan. Kalau ada apa-apa, nanti sama saya aja bilang. Atau misalkan kita kenal jenderal polisi misalkan. Nah kalau misalkan ada apa-apa, hubungi saya ya. Bilang sama saya, nanti saya bantu. Nah, akhirnya kan kita merasa aman di situ kan. Merasa tenang. Ketika kita ada masalah, tenang aja. Ada Pak Presiden. Nah, tenang aja, ada Pak Jenderal. Nah, tenang aja, ada Pak Menteri, kenalan saya. Menteri banyak. Ya. Tapi kita masih merasa was-was dengan janji Allah, dengan pembersamaan Allah. Ini kan berarti ada yang salah. Padahal Presiden, Pak Jenderal, Pak Menteri itu makhluk. Dan mereka rapuh. Ya. Dan mereka rapuh. Tapi kita lebih yakin sama perkara yang rapuh, janji-janji orang yang rapuh, janji-janji makhluk ketimbang janji-janji sang kholik. Apa yang salah dari kita? Mentalitas penghambaan kita. Akhirnya ketika mentalitas penghambaan kita salah, akhirnya timbul apa? Arogansi. Yang muncul adalah arogansi. Ya berapa banyak orang yang merasa punya kenalan orang dalam, merasa punya backingan jenderal, merasa punya kenalan orang penting, kemudian dia menjadi arogan, petantang petenteng di depan manusia lainnya, berbuat sewenang-wenang dengan tetangganya, dengan saudara apa namanya sebangsanya, ya. Nah, ini arogan, buah dari penghambaan yang salah, ya. Beda dengan percaya diri ya, beda beda antara percaya diri dengan arogan. Kalau arogan itu bangga dengan kemampuan dirinya, ya, bangga dengan jaminan makhluk, ya. Dia merasa punya uang yang nggak akan habis 7 turunan. Dia merasa aman, nih arogan. Akhirnya dia berbuat semena-mena. Ya ketika nanti ada terkait perkara hukum tinggal bayar. Nah ini arogan namanya. Tapi kalau confidence, percaya diri itu mereka yakin bahwa Allah selalu bersama dirinya. Bahwa Allah adalah zat yang maha menepati janji. Bahwa Allah tidak pernah melupakan hambanya. Bahwa Allah senantiasa dekat dengan hambanya yang mendekat. Ketika hambanya mendekat selangkah, Allah mendekat 1000 langkah. Yakin bahwa Allah ini tidak akan meninggalkan hambanya yang senantiasa ingat, senantiasa takwa, senantiasa meninggalkan larangan-larangan bahkan pada saat ia sendiri. Ya, dampaknya apa? Produknya apa? Pribadi yang tangguh. Ya walaupun kadang-kadang seorang itu sempat merasa ragu, kemudian mikir bisa nggak ya saya gini begitu. Bisa nggak ya saya belajar ini? Bisa nggak ya saya melakukan ini dan itu? Bisa nggak ya saya jadi orang yang sabar? Bisa nggak ya saya jadi orang yang istiqomah? Ya, bisa nggak ya?
bisa nggak ya, mampu nggak ya, ini wajar. Tapi yang membuat mereka terus bergerak di tengah keraguan yang melanda adalah karena mereka yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Ini percaya diri. Ya, ketika datang ujian, mudah, santai aja. Ya, percaya takdir. Ya, rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kenapa diletakkan di akhir? Kenapa letaknya di akhir? Karena ia merupakan penyempurna mentalitas penghambaan seorang manusia. Pelengkap, penyempurna mentalitas penghambaan manusia. Seorang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhir, tapi nggak percaya kepada kepada qada dan qadar, nggak percaya kepada ketetapan yang Allah berikan, gugur lima-limanya, nggak tahan lama. Contohnya apa? Orang percaya beriman kepada Allah. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur segala urusan, Allah yang maha memberi rizki. Tapi dia nggak percaya bahwa takdir Allah itu semuanya baik. Nggak percaya ketika Rasulullah SAW mengatakan ajabal li amril mu'min. Tunggu ajaib urusan orang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu khair. Ya, sungguhnya seluruh urusannya baik. Ya, wa itadzaka yahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Apa lanjutannya? In asobathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia tertimpa kesenangan, kemudian dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Ya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan ketika ia tertimpa perkara yang tidak ia senangi, kemudian dia bersabar, maka itu kebaikan juga buatnya. Jadi apakah itu perkara yang dia senangi atau perkara yang tidak dia senangi, itu kebaikan pada dasarnya. Ini kan konsep atau pondasi seseorang beriman kepada qada dan qadar, kepada ketentuan Allah. Ya kan ketentuan Allah itu kan ada yang kita senangi dan ada yang tidak kita senangi. Ini kan perkara qada dan qadar, perkara takdir. Ya. Tapi kalau orang nggak yakin bahwa bahkan kesulitan yang dia terima adalah kebaikan buatnya, dia akan mengeluh. Dia akan mengeluh. Dan berapa banyak orang yang mengeluhkan Robnya kepada makhluk. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ya, seorang ya merupakan goyatun jahil. Jadi puncak dari kebodohan itu adalah seseorang ya mengeluhkan Robnya kepada makhluk. Ya dia nggak terima dengan ketetapan Robnya. Ya, kenapa Allah berbuat demikian kepada saya? Kenapa Allah menetapkan ini dan itu kepada saya? Kenapa Allah memberikan ini dan itu kepada saya? Ya, dia cerita, dia curhat tuh. Kok Allah kayaknya nggak adil ya? Dia curhat kepada makhluk tuh, ke temennya kah, atau ke orang lain. Ya, ini adalah puncak kebodohan. Ghayatul jahil, kata Imam Ibnu Qayyim. Wal arif, dan orang yang arif ya adalah orang yang mengadukan makhluk kepada Robnya. Ya, orang yang arif, orang yang bijak, orang yang paham, ya itu adalah orang yang mengadukan makhluk kepada Robnya. Dia adukan perbuatan-perbuatan makhluk kepada Robnya. Ya Allah, si fulan begini, ya tolonglah hamba. Ya Allah, saya didolimi si fulana, tolonglah hamba ini. Ini orang yang arif, ya, orang yang mengenal siapa Robnya, siapa dirinya, siapa makhluk. Orang yang sadar kalau dia adalah seorang hamba. Kemudian tingkatan selanjutnya, wal a'raful arif, dan orang yang paling arif ada lagi tingkatan selanjutnya. Dan orang yang paling arif adalah
Orang yang mengadukan dirinya kepada Robnya. Orang yang mengadukan dirinya kepada Robnya. Karena dia sadar bahwa segala keburukan, segala perkara-perkara yang tidak dia senangi, segala musibah yang menimpanya pada dasarnya karena kelalaian dirinya. Allah berfirman, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah musibah itu menimpa kalian disebabkan karena tangan-tangan kalian, ya. Orang yang paling arif mengadukan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sadar betapa lalainya dia. Dia sadar bagaimana bodohnya dia, bagaimana zalimnya dia, ya, bagaimana maksiat yang dia perbuat. Ya, dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri, menyadari kelemahannya, menyadari ketidakberdayaannya dalam menjauhi maksiat yang merongrong dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan jiwanya untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa membawanya ke dalam kebinasaan, perkara-perkara maksiat. Dia adukan kepada Rabbnya. Ya Allah, kenapa saya begini, ya Allah? Ya Allah, saya zalim, saya jahil. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan ikan, ya, saat dia terjun dari kapal kemudian ditelan oleh ikan, yang kata para ulama berada di antara dua kegelapan. Yang pertama kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan dasar laut, yang asal atau akarnya adalah dia merasa putus asa, kemudian dia meninggalkan umatnya yang dibilangin atau didakwakan ndablek, ya, bahasanya orang Jawa tuh ndablek gitu kan, nggak kena-kena, kemudian tanpa perintah Allah dia meninggalkan umatnya begitu aja, ya, tanpa arahan dari Allah, tanpa dia minta pertolongan Allah, dia meninggalkan begitu aja beliau, ya. Kemudian Allah tegur dengan perkara yang demikian yang kita ketahui bersama. Kemudian di dalam perut ikan dia berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini dia mengadukan perkara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, seorang yang a'raful arif, orang yang paling arif mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang-orang yang tangguh, ya. Adapun orang arogan itu sandarannya, hitung-hitungannya itu logika akalnya semata. Jadi mereka merasa aman tuh. Ya, hitung-hitungan mereka tuh di atas kertas tuh, yang disandarkan kepada selain Allah. Oh, saya punya jabatan ini, tenang aja. Oh, saya punya harta yang banyak, tenang aja. Oh, saya punya kenalan orang dalam, tenang aja. Ya, nah ini arogan, produk dari kesalahan dalam penghambaan kepada Allah. Dan biasanya orang-orang arogan itu butuh pengakuan, ya, butuh diakui. Ya, sedangkan orang-orang confidence, orang-orang yang percaya diri, ya, orang-orang yang mentalitas penghambaannya itu jempolan, itu nggak butuh pengakuan. Mereka fokus ke pencapaian tanpa perlu pengakuan. Nanti pengakuan yang datang sendiri, ya, sebagaimana orang yang mengejar dunia maka dunia akan lari. Adapun orang yang mengejar akhirat maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, ya. Maka itulah mengapa mentalitas penghambaan ini menjadi kunci utama kesuksesan ketika kita ingin jadi orang yang strong, yang kuat. Kita ingin jadi orang yang tangguh. Kita ingin jadi orang yang nggak rapuh, ya. Tapi sering terlupakan. Akhirnya kita rapuh, struggle tuh. Kenapa ya kok hidup saya berat? Kenapa ya kok kayaknya Allah nggak adil nih?
Kenapa ya kok orang tua saya begini? Ini kan perkara mindset. Bagaimana kita memandang kodok dan kodar atau takdir atau ketetapan Allah, ya? Apakah cara pandangnya benar apa salah? Dan cara pandang manusia ditentukan pada mentalitas penghambaan manusia. Jadi kalau kita mau jadi orang yang strong, orang yang nggak rapuh, orang yang kuat, tangguh, ya tahan banting, ya, maka terlebih dahulu kita perbaiki mentalitas penghambaan kita. Benar-benar kita menghamba kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena puncak apa? Sebab utama kekecewaan manusia itu adalah menggantungkan kepada makhluk, berharap kepada makhluk. Kenapa kita kecewa sama seseorang? Karena kita over expected, overrated, terlalu tinggi berharap kepada orang lain. Dia ini jadi harapan saya, ya tumpuan saya nih. Kalau nggak ada dia, aduh bisnis saya nggak jalan. Terus kemudian kita dikecewakan sama orang tersebut, hancur saya, ya merasa aduh saya dikhianati, ya aduh saya padahal sudah kasih banyak sama dia deh, tapi kenapa dia kok gitu sama saya ya. Ini kan karena pengharapan kita yang terlalu berlebihan kepada makhluk. Kalau kita arahkan pengharapan kita seadanya, kita sadar bahwa dia nggak bisa membawa mudarat atau maslahat kecuali dengan izin Allah, kita santai. Ketika kita tahu dia berkhianat, oh dia berkhianat toh, ya udah nggak apa-apa, memang karena bukan dia kok sumber maslahat, ya. Dan itu adalah sifat manusia, sifat-sifat dasar manusia. Zoluman jahula, zolimnya kebangetan, bodohnya banget banget. Kan itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Sesungguhnya manusia zoluman jahula. Dan di dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa merongrong mengajak kepada keburukan. Itu kan sifat dasar tabiat manusia sebenarnya. Jadi salah siapa ketika kita berharap lebih kepada orang? Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita rapuh, kita down ketika harapan nggak sesuai dengan ekspektasi, ketika kenyataan nggak sesuai dengan harapan. Ya, ekspektasi kan harapan tuh, salah sebut saya. Ketika kenyataan nggak sesuai dengan harapan, ketika fakta nggak sesuai realita, fakta nggak sesuai ekspektasi, ya itu. Ketika realita nggak sesuai asa, saya kira dia baik loh, ternyata dia nusuk dari belakang ya. Ini kan kita terlalu overrated sama orang. Kita terlalu overrated sama harta kita. Saya kira harta saya bisa menyelamatkan saya, ternyata nggak bisa. Overrated kan? Akhirnya kita kecewa. Dan lucunya kita kecewa bukan sama harta, tapi sama Allah. Kan ini kan goyatul jahil kan? Puncak kebodohan. Kita overrated sama jabatan kita. Tenang aja, aman di sini kok. Ternyata jabatan kita nggak bisa nolong apa-apa. Kecewa kita. Rapuh, down. Kita berharap lebih sama anak kita. Yang padahal anak kita itu bukan tidak bisa menghadirkan maslahat atau mudarat tanpa pertolongan Allah, tanpa izin dari Allah. Tidak bisa membahagiakan kita tanpa si izin Allah. Kemudian suatu saat anak kita down, anak kita tidak berprestasi, anak kita bikin aib, bikin malu, kita kecewa sama mereka. Nggak sesuai ekspektasi kita, dan anak kita ikut lomba ternyata kalah, kita kecewa, ya kan? Ini kan terlalu overrated. Dan sikap overrated ini, sikap terlalu menggantungkan harapan kita berlebihan ini datang dari mentalitas penghambaan yang salah. Jadi kuncinya mentalitas penghambaan yang salah. Ya, ya Allah alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi hari ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah
untuk dapat membenahi mentalitas penghambaan kita, untuk dapat menjadi hamba yang mindful, ya, yang sadar bahwa kita adalah hamba Allah, sadar kita mengarahkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga Allah hindarkan kita terhadap sikap-sikap penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan apabila ada pertanyaan bisa mungkin disampaikan di kolom chat, ya. Dan sekedar mengingatkan ya bahwa uh, insya Allah ya komunitas kita, komunitas Dakwah Una itu mengadakan agenda ya 42 hari miliki kesabaran, yang insya Allah kita akan sama-sama mengasah bersama, ya, mengasah kesadaran kita bersama, ya, termasuk tadi apa yang disampaikan, sehingga kita nanti bisa menjadi pribadi yang baru, ya. Insya Allah start Februari awal dan akhirnya nanti kira-kira kurang lebihnya pekan kedua Ramadan, ya. Jadi insya Allah kita bisa masuk di 10 malam terakhir dengan penuh kesadaran, dengan banyak perubahan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baru, ya, di hari raya yang fitri nanti, ya, bisa menjadi pribadi yang memulai dengan lembaran-lembaran yang baru, ya, sosok yang baru, yang lebih tangguh, yang lebih kuat, yang tidak rapuh, ya, insya Allah taala. Dan untuk rekamannya insya Allah nanti akan saya upload di YouTube, insya Allah, supaya kita bisa gunakan untuk murojaah, terutama saya pribadi, karena seringkali yang menyampaikan ini itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disampaikan, ya. Seringkali terjadi seperti itu, ya. Ya ketika saya menulis buku atau menyusun buku di Art of Sabar itu apa yang saya tulis itu sudah diujikan oleh Allah. Sudah datang itu. Ketika saya menyampaikan diuji lagi, menyampaikan kaidah satu, kaidah dua diuji, menyampaikan kaidah tiga, kaidah empat diuji, menyampaikan mukadimah diuji. Jadi masya Allah ya, ya ujiannya tuh sesuai dengan apa yang kita apa namanya sampaikan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya mengaku beriman begitu saja, ya, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Maka apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya pasti diuji. Ketika kita mengklaim, ketika kita menyatakan bahwa saya beriman atau saya siap beriman, saya siap menjadi hamba Allah yang beriman, Allah akan berikan ujian. Sebagaimana pada saat kita sekolah dulu, pada saat kita kuliah dulu, ketika kita berada di ujung pembelajaran, ya, materi-materi semua sudah disampaikan, akan ada ujian untuk mengkonfirmasi pemahaman kita, mengkonfirmasi keilmuan kita. Apakah benar belajarnya atau tidak? Kalau tidak berarti kita wajib buka lagi, murojaah lagi, lihat lagi bab yang kita belum lulus, kita belajar lagi, kemudian kita siap lagi untuk diuji. Ketika kita mampu melewati ujian tersebut, ya, maka perkara itu akan menjadi karakter kita, ya. Ini salah satu materi yang saya apa nanti disampaikan di 42 hari memiliki kesabaran, ya. Salah satunya adalah ketika kita mengklaim atau siap, ya, menyatakan bahwa diri kita siap menjadi satu pribadi yang memiliki satu nilai, katakanlah nilai sabar misalkan, atau nilai syukur misalkan, maka
Allah akan menguji kita pada bab tersebut. Apakah sudah layak ya perkara atau karakter ini tertanam pada pribadi kamu, ya pada pribadi kita atau tidak, ya. Allah akan menguji apakah engkau pantas mendapatkan karakter syukur apa enggak? Apakah engkau pantas mendapatkan karakter sabar atau tidak? Ya, itu akan ada ujian, ya, akan ada ujian, ya. Apa dalilnya tadi? Al-Ankabut ayat ayat 2. Ya, kalau lulus itu akan jadi karakter kita, kalau nggak lulus maka ya kita siap untuk remedial, ya. Selama Allah berikan nafas kepada kita, selama matahari masih terbit di sebelah timur, ya belum di sebelah barat, ya. Selama pintu taubat masih terbuka lebar, maka kesempatan kita untuk remedial masih besar, ya. Dan Allah tidak tidak menutup jalan, menutup hati, menutup pintu maaf bagi hamba yang berbuat maksiat selama hamba tersebut memiliki tekad yang kuat untuk bertaubat, ya. Allah alam bisawab. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kalau kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah selama penyampaian. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.